Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku indah HKBP, nyanyian HKBP nomor 27. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan
karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan, hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai demikian, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Walau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor pungan ina.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Efesus 6 ayat 21 sampai ayat 24. Kita baca secara bergantian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikawalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor remaja.
Kor napas bulu.
Kita bernyanyi. Di sini aku Tuhan utus hamba-Mu, mengajak saudaraku yang jauh dari-Mu. Diriku kuserahkan waktuku padamu, kembali ke jalan-Mu, itulah tekadku. Hidupmu kau korbankan memikul dosaku, kini ku persembahkan hidupku bagi-Mu, berkorban bagi orang yang belum mengenal-Mu, agar mereka juga menjadi umat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar persembahan pujian unguan lansia dan keluarga.
Korpunganama. Warta Jemaat. Salam.
Marilah kita dengar Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 13 Juli 2025. Satu Romawi umum. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Maka holongi di bata jala menongihon suarana. 2 Kebaktian Wilayah 1. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa 15 Juli 2025 masuk pukul 19.30 WITA bertempat di gedung Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3, parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3 PHD Punguan Ama Punguan Ina HKBP Tamarunang. Gereja melalui sesi Ama dan sesi Ina HKBP Tamarunang akan melaksanakan PHD Punguan Ama Punguan Ina pada hari Jumat 18 Juli 2025 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh kaum bapak dan kaum ibu di gereja kita di ibadah tersebut. 4. Ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Gereja melalui seksi sekolah minggu akan melaksanakan ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang pada hari Sabtu 19 Juli 2025 masuk pukul 17.00 WITA di rumah Marcel Maranatha Simbolon dan Resinta Boru Simbolon yang beralamat di Kompleks TNI AU Pai 3, Jalan Pelita 2, nomor 8 Mandai. Diharapkan kehadiran seluruh anak sekolah minggu gereja kita di ibadah tersebut. 5. Sakramen Baptisan Kudus khusus. Gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus khusus pada hari Minggu 20 Juli 2025 di gereja kita. Sehubungan dengan itu diharapkan kepada keluarga yang akan mengikuti sakramen tersebut untuk datang mengikuti pastoral sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 15.00 WITA. 6. Kupon door prize pesta tahun transformasi HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Sehubungan dengan pelaksanaan pesta tahun transformasi HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, gereja kita menerima kupon door prize untuk didistribusikan kepada seluruh jemaat dengan harga Rp10.000 per kupon. Adapun teknis pendistribusian kupon yaitu di ibadah minggu dan di kebaktian wilayah. Marilah kita turut berpartisipasi di kegiatan tersebut. 7. Kunjungan pastoral gereja. Gereja akan melaksanakan kunjungan pastoral selama 1 minggu ke depan di wilayah 1. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. 8. Amplop panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di ibadah minggu hari ini, kita akan membawa amplop ke depan altar untuk panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang. Marilah kita memberi dengan sukacita. 9. Surat dari kantor pusat HKBP. Gereja kita menerima surat dari kantor pusat HKBP, untuk jelasnya kami bacakan. Pia Raja Tarutung 3 Juli 2025, nomor 1053-L-18-7-2025, hal pesta penggalangan dana lampiran
na pinarsangapan amanami inanami pareses distrik Sada sahatu 32 di inganam namunabit. Asini roha madahamudo damai sian debata amata do sian anak Tuhan Yesus Kristus do sia todi porbadia. Amin. Tama madok molate hita tu debata pardingkan basai ala asini rohana tarbain hita menguduti akka pakobasyota memulus akatiki sahat rodi ari sadarion. Tahala sodo haputusan di sinode godang paonop-lonopon HKBP. Na di bulan Oktober 2022 nasalpu ima patupa sentralisasi parhebengon mamuka sian sada Januari 2023 masayulido sinakapan ni huriata marhite sentralisasi parhepengoni. Anggiat lam dumasip Jepang hatigoran manang keadilan parhamaranggion hadosan kesetaraan equality dohot marhaudutan berkelanjutan sustainability nang pesongoni hinaulu ni sakapi dan apalah hobar tunahin hirim ni riwayata dope pardalanan ni sentralisasi parhepengoni tung takas doi di parukilon di rapot pareses dohot majelis pekerja sinode na di bulan Februari 2025 laus terus doi taparukilhon sahatu tikyon ima na parjolo dang terdungdung hita dope target pemasukan natasakapi sian bulana ima godang ni ono 10 M sabulan. Ai holar di pardos-dosan ni 32 M do na terdungdung hita satu tikyon. Nampe songoni hotdo parbalajon merdalan mamuka sia Januari 2023 sahat rodi tikyon. Marujahatusi asumsi pemasukan ono 10 M sabulan. 2 hobartu nomor sada na digijangi gabe marpangotak manang tu pencarian ni DPK tu kantor pusat distrik dohot resort alanunga gumodang hepeng namasuki tapake tu parbalajon hira-hira 20 M sabulan. Tolu 1 bulan Juni 2025 hiralam morudo haroroni hepeng tu sentralisasi parhepengon ni huriata. Dipatudos tu tahun 2024 nasalpu. Jala songononma kobaran ni parhepengon ni BPSK morudo pemasukan 4,3%. HP nakok pengeluaran gudang ni 7%. Jadi adong selisina godang ni 10,3%. Salani marhition ma sinosohot tu sude pareses ni HKBP anggiat rade patupahon pesta penggalangan dana di Tirkit distrik laho manggogi hapor luar tu pakobasion ni distrik dohot mengurupi tu sentralisasi parhepengon ni huriata. Posdoroha di amanami inanami pareses margogo hamu laho patuluson ulauni di bagasan pangurupion ni debata anggiat masude program ni distrik totong gabe sibualas ni roha tu sude ruas jala sibain hasangapun di gorni tu hatta tatangakon ma nang tim evaluasi sentralisasi parhepengon ni huriata nang mangula nuaing anggiat boy di parbuehon na sida akka pikiran na uli laho mamariahi na dumenggan pada sipon sentralisasi parhepengon ni huriata tujolo. Songonima sinoson tuhamu saluhutna tuhatama namadongani dohot mamasu-masu sadok pakebesota marsangak matuhani marhite huriana biar raja tarutung 2 Juli 2025 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST
ditandatangani di stempel. Sepuluh, jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis, gereja atau pendeta jemaat yang sakit. Yang pertama, Agusta Christine Borusanipar, Napasobulung, wilayah 3, perawatan di rumah. 2, Amang Esya Nipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 3, Amang Johnson Hutapea, wilayah 1, perawatan di rumah sakit Hermina. 11, jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun, yang pertama, Monika Boru Panjaitan, Napasobulung, tanggal lahir 9 Juli 1994, wilayah 2. 2, Jepan Etelin Clement Sumbayak, anak sekolah minggu, 9 Juli 2016, wilayah 2. 3, Inang Lince Boru Simamora, SHMH, tanggal lahir 10 Juli 1987, wilayah 2. 4, Amsal Nixon Togar Simanjuntak, Napasobulung, tanggal lahir 11 Juli 2009, wilayah 3. 5, Insinyur Junus William Twege, tanggal lahir 12 Juli 1962, wilayah 2. 6, Inang Yuliarti Piolita Krismaya Boru Sihombing MPD, tanggal lahir 12 Juli 1991, wilayah 3. 7, Inang Lire Bernike Boru Pasaribu AMD APJ, 12 Juli 2000, wilayah 3. 8, Tiroi Etanael Sitorus, anak sekolah minggu, tanggal lahir 13 Juli 2019, wilayah 2. 9, Intan Grestelina Rotua Borusilain, anak sekolah minggu, tanggal lahir 13 Juli 2014, wilayah 2. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 12, ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 7 sampai 13 Juli. Jemaat yang merayakan, yang pertama, keluarga Amang Febriar Topan, Inang F. Boru Sihite, tanggal 10 Juli 2008, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13, jemaat yang datang dalam ibadah kebaktian minggu umum jumlah 139 orang. Yang kedua, Minggu 6 Juli, kebaktian sekolah minggu 43 orang. 3, Selasa 8 Juli 2025, kebaktian wilayah 3 di keluarga Amang Dr. IP Sihotang, Inang LB Boru Pasaribu AMD APJ, 46 orang. 4, Jumat 11 Juli 2025, PHD Remaja HKBP Tamarunang, 5 orang. 2, Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2. Kita bernyanyi. Ku pilih
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi khotbah di minggu kita pada hari ini, di minggu yang keempat setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saya mengundang untuk kita agar kita bisa membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik di minggu kita pada hari ini yaitu mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Dalam bahasa Batak dikatakan maka holongi di bata jala manangihon suarana. Ada sebuah cerita dari Yunani kuno ketika Aristoteles duduk di depan rumahnya. Ada seorang anak kecil yang sangat mengagumi Aristoteles datang menghampiri dia. Anak ini paham betul Aristoteles adalah orang yang bijaksana serta yang tidak gampang untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, anak kecil ini datang kepada Aristoteles sambil di belakangnya dia pegang burung yang kecil. Lantas dia katakan, "Bapak, saya hadir menjumpaimu. Saat ini saya membawa seekor burung." Yang menjadi pertanyaan, menurut Bapak, burung yang saya pegang ini adalah burung yang mati atau burung yang hidup? Iya. Anak ini ingin menjebak Aristoteles. Kalau Aristoteles mengatakan ini burung yang mati, maka dia akan melepaskan burung ini karena burung ini masih hidup. Kalau Aristoteles mengatakan itu burung yang hidup, maka dengan kekuatan penuh dia akan mencekik itu burung sampai mati dan akan menunjukkan ini burung yang mati. Iya. Lantas dengan ketulusan Aristoteles menjawab, "Hai anakku,
hidup matinya burung itu ada di dalam genggaman tanganmu. Engkau yang menentukan apakah burung itu akan hidup atau burung itu akan mati. Lantas anak ini mengangguk dan mengatakan, memang benar engkau adalah Bapa yang sangat bijaksana. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini membekali kita, mengajar kita, menguatkan kita tentang yang namanya memilih. Memang kita harus akui, di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, pilihan-pilihan akan tetap muncul di dalam kehidupan kita. Contoh kecil, ketika kita akan memilih baju, ingin beraktivitas, ingin pergi ke kantor, ingin pergi ke gereja atau ke persekutuan atau ke tempat apapun, yang mana ya yang kupakai? Minggu lalu udah ini, minggu ini apa ya? Kemarin sudah ini, hari ini apa ya? Kita akan memilih. Begitu juga ketika kita akan, mungkin maaf untuk kaum ibu, ketika akan masak, hari ini aku masak apa ya? Semalam sudah ikan, hari ini aku masak apa? Begitu juga ketika kita akan pergi keluar, makan keluar, hari ini aku makan apa ya? Iya. Kemarin sudah makan ini, hari ini makan apa? Iya. Sampai untuk memakan juga kita akan memilih, yang mana dulu yang ku makan, nasi putih atau lauknya atau sayurnya. Iya. Ini akan terus memilih sampai, maaf Bapak Ibu, ketika kita akan beristirahat, kita akan menentukan posisi tidur kita juga akan kita pilih. Kemana aku menghadap? Ke kiri, ke kanan, atau lurus, atau tengkurap? Yang mana aku pilih? Iya. Yang ingin saya sampaikan, di dalam kehidupan kita tidak bisa kita hindari yang namanya pilihan, Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini memberikan kepada kita kesempatan, karena hak mutlak bagi kita untuk memilih. Tetapi Tuhan yang mempunyai kehidupan kita memberikan seruan, memberikan ajakan, inilah pilih. Saya jadi ingat bagaimana lagu ciptaan Anang Krisdayanti, jangan memilih aku bila kau tak mampu setia. Iya. Firman Tuhan pada saat ini juga begitu. Bagaimana kita bisa memilih tetapi tetap setia? Kita boleh lihat ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Secara logika banyak orang mengatakan, aku akan memilih yang namanya kehidupan dan keberuntungan. Persoalannya, di dalam aktualnya kehidupan sehari-hari, apakah itu yang dia tunjukkan? Atau yang dia tunjukkan adalah kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di ayat 16 sangat jelas dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita katakan, aku mengasihi Tuhan, aku memilih keberuntungan, aku memilih kehidupan, maka yang tercipta, maka yang terwujud, maka yang terlihat di dalam karakter, di dalam perjalanan kehidupan adalah bagaimana mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Albert Einstein mengajar, dia mengajar kepada anak-anaknya, murid-muridnya, masalah pertambahan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, dia katakan 11. Maka murid-muridnya banyak yang menertawakannya. Lantas dia katakan, apa yang kalian tertawakan? 9 tambah 1, profesor, itu tidak 11, itu 10. Dan itu dasar kami tertawa melihatmu.
tetapi dengan santai dan penuh kasih. Albert Einstein mengatakan, ini adalah wujud cinta kasih di dunia ini. 1 sampai 9 perbuatan yang baik yang kita perbuat itu tidak akan pernah diingat oleh orang, tetapi hanya 1 kesalahan ini terus cikal bakal, ini terus lengket di dalam memori, dan ini terus mulu bahasa Batak di dok Oma Nagabe Tihas. Iya. Dan oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini, mengasihi Tuhan bukan seperti mengasihi dunia ini, bukan seperti melakukan kasih yang diberikan, yang ditunjukkan oleh dunia ini. Kalau boleh kita jujur, di dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam, berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Berapa kali kita meniadakan Dia? Berapa kali kita hanya mengungkapkan, hanya mengatakan keinginan kita tanpa melihat apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Mengasihi Tuhan, kasih yang bagaimana? Kasih yang bagaimana yang boleh kita lihat? Apakah kasih yang semu, atau kasih yang abstrak, atau kasih yang nyata? Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, pada saat ini di kitab Ulangan, bangsa Israel sudah dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi Musa mengatakan, ingatlah, tanah perjanjian itu adalah tanah berkat ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi tanah perjanjian itu juga akan menjadi tanah kutukan ketika engkau tidak hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghendaki agar begini. Inilah firman Tuhan pada saat ini. Iya, memerintahkan untuk hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Ketika bangsa Israel akan tiba, akan banyak godaan. Ya. Dan memang kita harus sadari, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, godaan itu sampai kepada kita ketika kita sampai di tempat yang kita tuju. Ketika kita berproses untuk sampai ke tempat yang kita tuju, wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasanya kita berseru, Tuhan, lihat aku. Tuhan, tatap kehidupanku. Tuhan, engkau mengenal aku. Tetapi ketika kita sudah sampai di tempat yang kita inginkan, di tempat yang Tuhan sudah sediakan, di tempat yang Tuhan sudah janjikan untuk kehidupan kita, apakah kita mengingat Tuhan atau kita mengingat diri kita sendiri dan melupakan Tuhan? Ini yang boleh kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh lihat salah satu tantangan yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya untuk pertumbuhan iman, adalah teknologi. Ada namanya aplikasi saat ini ChatGPT. Iya. Setelah saya coba-coba cari tahu, banyak saat ini jemaat, banyak saat ini kaula muda khususnya yang lebih mentuhankan teknologi daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan dia. Kita bisa sama-sama pasti pernah dengar yang namanya AI. Iya. Apa saja yang kamu mau tahu, apa saja yang kamu pergumulkan, ketika kamu tuliskan di situ, maka akan banyak jawaban. Iya. Banyak menggantikan posisi Tuhan kepada teknologi. Ternyata bukan kepada Tuhan lagi bertanya, ternyata bertanya kepada teknologi tanpa dia sadari. Teknologi itu hasil karya pikiran manusia yang Tuhan yang menciptakan manusia tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai ke ayat yang ke-17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka ayat 18 ini adalah warning, ini adalah peringatan dari Allah. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini
bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi. Bapak Ibu saudara-saudari, pengetahuan banyak jalan untuk menggalinya, ya, tetapi bukan pengetahuan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang ingin kita tahu? Cara memasak opor, tinggal ditulis di situ, muncul semua resepnya. Cara membuat ini langsung muncul. Tetapi tentang keselamatan, tentang kebahagiaan, tentang surga tidak bisa didapatkan di tengah-tengah dunia ini, apalagi di tengah-tengah pikiran kita. Ini yang menjadi jawaban untuk kita. Oleh karena itu, kita hanya bisa mendapatkannya, mendapatkan kebahagiaan yang mutlak, bukan yang semu, mendapatkan janji iman yang mutlak, bukan yang semu, hanya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan yang tahu apa yang kita pergumulkan. Tuhan yang tahu pada saat ini kita hadir di rumah Tuhan, di gedung ibadah pada saat ini, apa yang kita pergumulkan, apa tantangan, apa kondisi kita. Terkadang kita bisa menutup-nutupi persoalan kita, kita bisa menutup-nutupi pergumulan kita, tetapi saya katakan Tuhan yang tahu seluk-beluk aspek pergumulan, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau memang hanya Tuhan yang tahu, mari Bapak Ibu saudara-saudari mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hanya dua. Holongi ma Tuhan de batam doson dirim. Holongi ma dengan mujolma doson dirim. Hanya itu saja. Hidup di dalam kasih. Iya, bukan hidup di dalam kasihan, tetapi hidup di dalam kasih. Kalau kasihan seperti yang tadi Bapak Ibu saudara-saudari, seperti contoh bagaimana Albert Einstein mengajar anak-anaknya, mengajar murid-muridnya, hanya satu kesalahan maka murid-muridnya yang sudah diajar sampai 1 sampai 9 ini akan menertawakan dia. Tetapi kasih Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Apa jadinya kalau seandainya Tuhan berpaling dari kehidupan kita? Maka kita yang susah saat ini tanpa kita sadari, kita yang berpaling dari hadapan Tuhan. Kita lebih mengutamakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, dan apa yang harus terjadi. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan, mari kasihilah Tuhan dan hidup menurut jalannya. Dan ini yang akan kita tanamkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini akan kita tanamkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini akan kita tanamkan di dalam kehidupan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Begitu indahnya ketika kita satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak bisa duduk bersama dan hidup di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, janji Tuhan luar biasa. Kita boleh ibaratkan bagaimana orang berjanji harus ada saksinya. Tuhan juga mengenal kita. Kita karakter orang yang bimbang, terkadang sangat gampang digoyahkan. Oleh karena itu, karena Tuhan yang menciptakan kehidupan kita, Tuhan kenal betul siapa kita. Di ayat 19 dia katakan, maka aku memberitahukan kepadamu, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Tuhan memberikan saksi untuk kita. Jangan takut ketika aku katakan aku akan memberkati engkau, aku akan menjaga engkau, aku akan mengurapi engkau, aku akan tinggal diam serta di dalam langkah perjalanan kehidupanmu, maka akan aku wujudkan. Ya, Tuhan hadirkan saksi di dalam kehidupan kita untuk mengkokohkan, menteguhkan iman kita. Serta di ayat 20 kembali dia katakan,
dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal ini berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ini menjadi berita sukacita kepada kita. Ternyata ketika kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya, maka parjabar dohita diharajau ni debata, kita menjadi ikut serta di dalam bagian ahli waris kerajaan surga. Dan ini yang menjadi komitmen Tuhan, dan ini yang menjadi janji Tuhan, dan ini yang akan tertanam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita bimbangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang harus kita takutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang harus membuat kita bimbang, gentar menyikapi setiap apa yang terjadi? Ketika kita merasa kita sendiri, ingat ada Tuhan yang menjaga kehidupanmu. Ketika kita merasa aku tersingkirkan, ingat ada Tuhan yang menjaga kehidupanmu. Ketika engkau merasa dikecewakan, ingat ada Tuhan yang siap mendengar keluh kesahmu. Oleh karena itu, kalau memang Tuhan hadir setiap waktu, setiap detik di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita kasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Memang terkadang Bapak Ibu Saudari, mengatakan itu gampang, tetapi melakukan itu susah. Pertanyaan, mampukah kita mendoakan orang yang menyakiti kita? Jujur saja. Mampukah kita tersenyum kepada orang yang menyakiti kita? Jujur saja. Mampukah kita mengatakan apa kabarmu saudaraku kepada orang yang selalu menggosipkan kita? Jujur saja. Tetapi saya katakan, sebagai bentuk wujud mengasihi Tuhan, itu harus kita mampukan. Karena apa? Karena aku berbuat itu bukan untuk menunjukkan siapa aku, tetapi aku mau berbuat itu untuk menunjukkan siapa Tuhanku yang memimpin kehidupanku. Ini yang ditanamkan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka akan sampai nanti di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, yang banyaknya persoalan, banyaknya cobaan, banyaknya pergumulan. Tetapi Tuhan tanamkan bahwasanya Tuhan menyertai mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ini yang menjadi komitmen Tuhan. Ketika engkau akan susah, ketika engkau akan menghadapi tantangan masalah hidup, engkau akan disingkirkan, ingat Tuhan tatap hidupmu. Ini yang ingin dilihatkan kepada bangsa Israel dan mengkokohkan mereka. Dan ini juga yang akan disampaikan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam 1 minggu yang penuh ini, kita akan jalani kehidupan kita dengan yakin Tuhan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun saat ini amang aku memiliki pergumulan yang sangat berat, yang terkadang aku sulit untuk menyikapinya, yakin beratnya persoalanmu, besar juga berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupanmu. Iya. Dan ini adalah janji yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, mari imani janji Tuhan. Mari hidupi janji Tuhan dan hidup menurut suaranya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Walau terkadang gelap itu sangat menyesatkan kita, tetapi ketahuilah di dalam gelapnya malam, Tuhan sudah hadirkan lilin kecil di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, untuk dapat menerangi lingkungan kita. Oleh karena itu, mari biarkan hidupmu di dalam kelemahanmu, dalam pergumulanmu, di dalam persoalanmu, Tuhan pakai dengan cara, katakan seperti yang dikatakan Yosua ketika sampai di tanah Kanaan. Ketika banyak godaan, bangsa Israel sudah sebagian meninggalkan Allah, maka bangsa Israel bertanya kepada Yosua, apakah kau masih tetap bersama dengan Allah? Dengan komitmen yang penuh, Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen yang diberikan oleh
Joshua. Dia ingat bagaimana seruan dari Tuhan. Dia ingat bagaimana Musa ketika di perjalanan mengingatkan mereka. Begitu juga dengan kita. Mari ingat karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Persoalanmu, pergumulanmu, masalahmu, bukan itu yang membatasi hidupmu untuk dapat mengasihi Tuhan, untuk dapat hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan menguatkan kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberkati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar di minggu pada hari ini, di minggu yang keempat setelah Trinitatis, di mana dengan firman-Mu Kau minta kami agar kami dapat mengasihi-Mu dengan tulus dan hidup menurut kehendak-Mu, hidup menurut jalan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, mari bimbing kami, mari urapi kami, mari berkati kami ya Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang terkadang membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami gentar menyikapi perjalanan kehidupan kami, terkhususnya menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Tetapi dengan firman-Mu Tuhan menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi komitmen di dalam pertumbuhan iman kami. Mari Tuhan urapi kami, mari Tuhan berkati kami, mari Tuhan, Tuhan yang tinggal diam serta di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang, untuk program yang sudah berjalan dan program yang akan berjalan. Mari Tuhan berkati gereja-Mu ini, Tuhan berkati seluruhnya, Parhalado dan keluarga. Tuhan kuatkan, Tuhan urapi, Tuhan mampukan mereka di dalam mengemban tugas yang Tuhan boleh titipkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya setiap tugas pelayanan yang mereka lakukan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu, gereja HKBP Tamarunang yang beribadah bersama dengan kami di gedung ini ataupun yang mengikuti secara live streaming, kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu, dan kaum lansia. Tuhan memberkati seluruhnya kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam pergumulan, di dalam permasalahan, Tuhan hadir dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang menguatkan jemaat-Mu, Tuhan yang membimbing kehidupan mereka, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, yaitu Agusta Christine Boru Sianipar yang perawatan di rumah, Amang Sianipar perawatan di rumah, Amang Johnson Hutapea perawatan di rumah sakit Hermina. Ya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan untuk hidupnya ya Tuhan. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati obat yang dimakan, Tuhan berkati tubuh mereka, serta memberikan semangat yang baru, memberikan kesembuhan untuk hidup mereka, agar mereka dapat bersuka cita kembali bersama-sama dengan kami, beribadah, berdoa, menyanyikan lagu pujian, serta bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini, di dalam sukacita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu Monica Boru Pancaitan, Jevan Etelin Clement Sumbayak, Inang Lince Boru Simamora, Amsal Nixon Togar Simanjuntak, Amang Junus William Tuege, Inang Yuliarti Violita Krismaya Boru Siombing, Inang Lira Bernike Boru Pasaribu, Tiroy Etanael Sitorus, Intan Kristelina Rotua Boru Silain. Ya Tuhan, dengan pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam kehidupan mereka,
Tuhan juga menambahkan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga buat jemaatmu yang di dalam 1 minggu ini bersukacita atas ulang tahun pernikahan mereka, yaitu Febriar Topan dan Inang F. Buru Sihite. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati apapun yang keinginan mereka, apapun yang mereka pergumulkan, Tuhan hadir dan Tuhan yang mengurapinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu yang Tuhan, yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan dengar setiap keluhannya, Tuhan dengar setiap seruannya, Tuhan dengar setiap doa-doa yang disampaikannya ya Tuhan. Tuhan yang memberikan apa yang mereka harapkan, terkhususnya buah cinta rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan memberikan keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Begitu juga buat jemaat-Mu ya Tuhan yang mencari jodoh, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan dapat memberikan yang terbaik yang mereka inginkan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Begitu juga buat jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, dengarlah seruan mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan dapat menunjukkan tempat pekerjaan yang terbaik agar seluruhnya jemaat-Mu di dalam pergumulan, di dalam tantangan hidupnya dapat memenangkan bersama dengan Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat negara kami ini, mulai dari pemerintah, pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, terkhususnya untuk lingkungan gereja ini Tuhan. Tuhan memberkatinya, Tuhan dapat memberikan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan gereja ini agar dapat berdampak yang terbaik ya Tuhan. Begitu juga buat kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mengurapi kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program gereja HKBP Tamarunang, terkhususnya pembangunan gedung sekolah minggu, di mana ini yang diharapkan oleh jemaat, yang dirindukan oleh jemaat. Mari Tuhan, Tuhan yang pimpin seluruhnya panitia, mulai dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, begitu juga dengan para seksi-seksi yang terlibat di dalam kepengurusan. Kiranya apa yang dirindukan oleh jemaat, apa yang dirindukan oleh gereja ini dapat terwujud ya Tuhan, sebagai bentuk anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 sambil menyerahkan amplop panitia pembangunan gedung sekolah minggu ke depan. Yesuslah pemiliknya.
Kita nyanyikan ayat yang pertama. Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemiliknya. Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.
dia mau nami 7 meter marsijalangan